Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah, sebelum itu marilah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang saya bagikan kepada kalian semua dapat bermanfaat baik bagi saya pribadi dan kalian semua. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Windari Sylvia dengan nomor NIM 231270039. Saya berasal dari Kampung Keragilan Cisere dan sekarang saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, tujuan saya membuat video ini bukan hanya sekedar sebagai tugas saja, tapi saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya. Baligh walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi semoga dengan ilmu yang saya punya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mekah pada masa Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mekah pada masa Islam merupakan tempat yang ditandai dengan proliferasi atau perkembangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, pada masa itu, Mekah merupakan tempat tumbuhnya, tempat awal mula agama Islam, agama yang suci, tumbuh atau muncul yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan sangat terkenal di antara kota-kota di negeri Arab seperti Madinah, Jeddah, Taif, dan lain-lain. Baik itu karena tradisinya ataupun karena letaknya. Ketika itu Muhammad dipilih menjadi nabi dan rasul ketika beliau menginjakkan usianya di usia 40 tahun dan menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun bukanlah waktu yang singkat, bukanlah hal yang mudah untuk menyebarkan agama Islam ke dalam pelosok-pelosok, ke dalam penjuru-penjuru negeri. Beliau berjuang mati-matian agar agama Islam bisa menyebar luas ke seluruh pelosok-pelosok negeri. Dan Yastrib atau yang biasa kita sebut dengan kota Madinah, sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat itu memiliki kemiripan dengan kota Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat di sana saling berperang satu sama lain. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yastrib, tempat ini memiliki sebuah kesamaan dengan kota Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakatnya yang tidak pernah akur, tidak pernah mau saling nasihat-menasihat. Sedikitnya, di kota ini terdapat 5 suku yang saling berperang. 3 suku merupakan dari kalangan Yahudi, di antaranya Bani Nadhir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraisyah. Dan 2 di antaranya dari suku Arab, yaitu kaum Aus dan kaum. Fase awal, fase kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika beliau menyepi di Gua Hira. Sebagai imbasan keprihatinan beliau melihat bangsa Arab yang menyembah berhala. Pada masa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, sangat terpukul, sangat prihatin melihat bangsa Arab yang menyembah batu-batu atau patung-patung berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan pada periode Mekah,
Nabi Muhammad mulai melakukan dakwahnya dengan beberapa strategi. Yang pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini dilakukan karena beliau masih yakin bahwa masyarakat jahiliyah masih kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi leluhurnya. Jadi, dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW masih berhati-hati karena masyarakat jahiliyah masih kental kepercayaannya, tradisinya kepada leluhur mereka, contohnya seperti menyembah berhala. Dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dalam strategi ini, Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan 3 tahap. Tahap yang pertama, Nabi hanya menyampaikan kepada kalangan keluarganya saja dan teman-teman dekatnya, seperti pamannya sendiri, Abu Thalib. Jadi pada tahap yang pertama ini, Nabi hanya menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang terdekatnya saja, belum kepada kaum-kaum yang lain. Tahap yang kedua, Nabi menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim. Pada tahap yang kedua, Nabi mulai menyebarkan agama Islam kepada ruang lingkup yang lebih luas daripada sebelumnya, daripada tahap yang pertama. Dan tahap yang ketiga, di tahap yang terakhir ini, Nabi Muhammad SAW terang-terangan menyebarkan dakwahnya pada masyarakat, baik dalam kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Jadi, pada masa ini, Nabi Muhammad mulai berani terang-terangan menyampaikan dakwahnya, menyebarkan agama Islam, menyebarluaskan agama Islam kepada kaum petinggi-petinggi, baik itu kaum bangsawan ataupun hamba sahaya. Periode Madinah. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala atau pemimpin negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan duniawi dan kekuasaan spiritual. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan spiritual adalah kekuasaan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual atau keilahian, atau kekuasaan yang lebih bersangkut paut kepada roh kita, Tuhan yang menciptakan langit dan seisinya. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Sesampainya di sana, masyarakat Madinah menyambutnya dengan sukacita. Jadi sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad disambut oleh orang-orang Madinah dengan gembira. Lalu beliau berhenti di sebuah tanah kosong, di mana unta beliau berhenti. Lalu yang kemudian tanah itu dijadikannya rumah beliau dan Masjid Nabawi. Jadi Nabi Muhammad SAW memutuskan di mana untanya berhenti, maka disitulah akan dijadikannya rumah beliau dan Masjid Nabawi. Piagam Madinah. Dalam dakwah di Madinah, Nabi mendirikan masjid dan mengadakan sebuah perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum. Jadi, inilah yang disebut dengan Piagam Madinah. Sesampainya Nabi Muhammad SAW, Nabi dengan para penduduk Madinah berkumpul, bersatu di sebuah tempat untuk melakukan sebuah perjanjian yang disepakati oleh seluruh penduduk Madinah, baik yang belum masuk Islam ataupun yang sudah.
yang biasa kita sebut dengan Piagam Madinah. Di antara beberapa isi dari Piagam Madinah tersebut yaitu, pertama, kebebasan dalam beragama, dan yang kedua, kebebasan-kebebasan yang menyatakan pendapat tentang keselamatan harta benda dan larangan orang melakukan kejahatan satu dengan yang lain. Saya sampaikan, mohon dimaafkan apabila ilmu yang saya sampaikan masih banyak kesalahan atau kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.